Kita mulai ya market review kita hari ini ya. Sebelum saya mulai mungkin gini, saya mau coba sedikit survei saja ya. Kira-kira market udah sampai sejauh ini, bagaimana dengan trading teman-teman ya? Bagaimana dengan portofolio teman-teman? Ini dikit lagi all time high kan? Dikit lagi dia akan tembus, terus habis itu akan lanjut ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa itu ya sekalian kita melakukan survei ya. Kira-kira ada yang masih ketinggalan nggak? Karena dari aftermarket, dari market update ya, dari trading idea kita, kelihatannya memang trading idea yang kita berikan itu cukup ini ya, masih cukup ini ya, berjalan dengan cukup baik, benar ya. Ya saya nggak punya ini. Kalau kemarin kan ada yang sempat nanya memberikan usul gitu ya. Kenapa nggak direkap? Abis itu nanti kita bisa lihat perkembangannya berapa jauh segala macam. Jujur saya mau katakan bahwa saya kekurangan waktu untuk hal seperti itu ya. Jadi yang terpenting adalah di porto teman-teman sudah hijau, sudah mulai hijau royo-royo gitu ya. Dan kedua, teman-teman mulai menangkap ya bagaimana cara kita melakukan trading. Yang terpenting di dalam sini ya, di dalam teman-teman melakukan trading ini adalah bagaimana kita mengendalikan risiko. Betul ya? Ya, dengan kita mengendalikan risiko, otomatis ya kita berarti tidak membiarkan yang namanya big loss mampir ke dalam trading kita ya, ke dalam posisi-posisi kita. Itu sebenarnya adalah paling penting yang teman-teman lakukan. Jadi bukan mengejar sesuatu yang waduh dia naik nih, gua nanti ketinggalan, gua FOMO ya, atau mungkin ya dia udah turun ya, turun gitu. Kita berharap bahwa dia akan mantul lagi, Jadi kalau orang bilang ya, sudah masuk kita berharap dia naik terus kan, ya kan? Nah, sudah turun kita berharap dia mantul. Itu kan sesuatu yang kontradiktif banget ya. Dan itu bukan cara kita melakukan trading ya. Jadi ingat ya, hal terpenting dalam trading adalah bagaimana kita mengendalikan risiko. Jadi teman-teman nanti juga bisa komen ya di YouTube ya. Kira-kira bagaimana kondisi porto teman-teman setelah mengikuti aftermarket, trading idea yang mungkin ya sudah kita berikan di dalam trading idea ini. Ya di aftermarket, di hari Selasa dan di hari Kamis, termasuk di hari Sabtu ada market update. Gimana ya perkembangannya. Mungkin itu porto teman-teman akan menjadi sebuah bahan review juga buat saya. Ini yang terjadi pada porto teman-teman, ini kan market lagi bullish-bullishnya, itu sama nggak dengan apa yang terjadi pada kita ya. Oke, nah terus habis itu yang kedua, ini ada hal kedua ya. Kemarin saya mendapatkan sebuah komen. Ini kan proyeksi kita ya, kalau misalnya dia bisa tembus all time high akan ke sekitar 6.900 sampai 7.000, kemudian kalau sampai dia tembus lagi ya, ada peluang dia akan sampai ke sekitar 7.800. Betul ya? Ini kan proyeksi teknikal. Bagaimana cara market sampai ke situ? Ya kita nggak tahu ya, tetapi mekanisme pasar itu akan menunjukkan seperti itu ya. Perkembangan dari market cap-nya indeks harga saham gabungan pun akan semakin membesar hari demi hari. Ya, ini mungkin sama halnya dengan kita ngomong ya, waktu di 98 indeks harga saham gabungan cuma 200-an ya. Terus habis itu kita bilang oh nanti dia akan sampai ke 6.000. Ya, mungkin pada saat itu orang-orang juga akan bilang gila lu segala macam. Tetapi karena indeks harga Bursa Efek Indonesia selalu kedatangan saham-saham baru ya, mereka melakukan IPO. Terus saham-saham yang di dalam indeks harga saham gabungan juga membesar market cap-nya. Kita bisa lihat lah dari namanya BCA. BCA waktu 98 itu masih di bawah 1.000. Di bawah 1.000 rupiah loh ya. Di bawah 1.000 rupiah dan kemudian hari kemarin itu 30.000. Kemudian dia stock split. Ya itu kalau nggak salah stock split pertamanya BCA. Dari di bawah 1.000 menjadi 30.000. Market cap-nya kan membesar ya. Betul ya, market cap-nya membesar seiring dengan memang membesarnya fundamental. Mungkin dulu ya cabang-cabang BCA cuma ada di kota-kota besar. Sekarang mulai masuk ke dalam kota-kota kecil. Itu kan berarti dia membesar. Betul? Nah, yang kedua, misalnya contoh BBRI. BBRI sekarang beda dengan BBRI di tahun lalu. Beda dengan BBRI tahun 98. BBRI sekarang itu lebih raksasa lagi dengan digabungkannya PNM penanaman modal madani ya kalau nggak salah PNM ya. Nah habis itu satunya lagi adalah Pegadaian.
itu udah membesarkan atau membuat si BBRI itu menjadi raksasa. Kalau dulu dia mungkin cuma baru punya Agro, baru punya BRIS ya, BRIS sekarang BRIS ya, BRI Syariah. Kemudian satunya lagi adalah Bahana Sekuritas ya kalau nggak salah di BBRI. Ya itu baru itu. Nah hari ini dia ketambahan Pegadaian dan PNM. Itu membuat market cap dari BBRI akan membesar. Dengan market cap yang membesar, ya otomatis dong penghuni-penghuni di Bursa Efek Indonesia semakin gendut. Nah, itu akan membawa indeks itu semakin besar. Ngerti ya sampai sini ya. Jadi kalau dia bilang, kalau kita bilang, oh nanti akan sampai ke 7.800, itu proyeksi teknikalnya sampai ke situ. Tetapi seiring dengan waktu, ini bentar lagi akan masuk Mitratel. Mitratel itu akan menjadi perusahaan menara terbesar. Jadi lebih besar dari Tebik dan lebih besar daripada TWR. Dia adalah perusahaan menara terbesar. Ya, dan itu masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, kebayang teman-teman ketambahan lagi sebuah penghuni yang raksasa. Kalau kemarin mungkin ada namanya Bukalapak masuk lagi. Nanti bentar lagi ada namanya Goto. Ya artinya indeks harga saham gabungan tidak mungkin cuma segitu-segitu saja. Kecuali perekonomian hancur. Perekonomian hancur berarti fundamental dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia otomatis ikutan hancur. Ya, kalau dia ikutan hancur, otomatis harga akan menyesuaikan dong, ya mengikuti fundamentalnya. Nah, itu mekanisme dari pergerakan indeks. Jadi dia bergerak turun naik itu sebenarnya bukan karena dia naik sendiri, enggak, karena saham-saham yang ada di dalamnya dihargai lebih mahal, makanya dia terus naik. Kalau perekonomian ternyata jelek, ya mungkin nanti gelombang ketiga tiba-tiba hancur berantakan ya, meluluhlantakan semua usaha pemerintah misalnya lo ya. Oke. Nah, itu pasar akan mulai melakukan pricing in untuk keadaan nanti ya pada saat mungkin luluhlantah, apalagi kalau misalnya jadi ya bubble itu ternyata benar-benar pecah, otomatis ya pasar akan mulai price in ya, dia akan mengantisipasi hal yang mungkin ada yang kalau krisis terjadi ya teman-teman mungkin akan lihat ada kolaps bangkrutnya perusahaan-perusahaan ya, mungkin ada perusahaan yang mulai mem-PHK ya, kehilangan pendapatan mereka dan lain sebagainya. Otomatis harga di dalam saham-saham yang di dalam Bursa Efek Indonesia otomatis akan turun. Antisipasi kan mereka melakukan sell, terus otomatis indeks harga saham gabungan juga ikutan turun. Kenapa? Ya karena perusahaan-perusahaan yang di dalamnya itu ikutan turun. Nah, nanti teman-teman juga akan lihat, oh, di situ ada namanya bobot, setiap saham itu berbeda-beda, ya kan? Ada kalanya misalnya hari ini nih, ya, indeks harga saham gabungan hijau. Tetapi kita lihat ya rata-rata saham-saham yang ada itu merah. Ya, itu di mana? Ya berarti beberapa saham yang bobotnya tinggi, ini contoh misalnya kayak Telkom lah, atau mungkin ya Bukalapak ya, Bukalapak kan bobotnya sampai 25% loh. Ya, atau mungkin BCA yang BBRI yang kelihatannya hijau. Nah, mereka aja naik aja sebenarnya udah menghijaukan indeks harga saham gabungan. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi artinya kalau nanti ditanya lagi, ini sampai 7.800 jangan kayak newbie lagi ya. Ini adalah proyeksi dari yang namanya technical. Nanti kalau misalnya dia bisa tembus all time high, berarti sasaran pertama yang akan dituju oleh indeks adalah di 7.000. Berarti saham-saham di dalamnya akan mulai naik. Ya, akan mulai naik harga-harganya. Nah, kita cuma tinggal lihat nanti technical mana, saham-saham mana yang naik. Ya. Nah, kalau sampai itu pun tembus, ya ingat ya, harus tembus dulu. Nah, sasaran selanjutnya ke 7.800. Dan perjalanan menuju ke 7.800 juga bukan kayak roket, cuk gitu, oh dari 7.000 langsung ke 7.800. Enggak. Tapi dia akan membentuk struktur, dan itu mungkin akan berlangsung sekian lama. Kayak misalnya contoh lah, dari 98 indeks itu di 200-an sampai sekarang, berarti itu berapa tahun, teman-teman? Ya, di nih 98 ya, ini masih ada di sekitar ya
98 mana? Nah, ini sekitar 230-an ya. Nah, sampai hari ini itu berapa tahun prosesnya? Dan baru mulai benar-benar mulai naik ya, mulai naik secara momentum itu di 2005, 2005, 2006, 2008 kan sempat jatuh, terus naik ke atas. Ya, itulah indeks harga saham gabungan. Ya, dia bergerak karena memang penghuninya bertambah banyak sehingga membuat market cap dari indeks harga saham gabungan juga bertambah besar. Nah, kalau di market cap-nya bertambah besar, masa dihargai 200 terus? Kan nggak mungkin dong, ya kan? Kayak teman-teman lah buka toko ya. Udah nambah barang ini, udah nambah barang ini, udah nambah barang ini, nambah barang ini. Masa iya sih valuasi nilai dari tokonya itu tetap dihargai seperti waktu baru mulai berdiri? Kan nggak mungkin toh ya. Nah, itu kurang lebih penjelasannya. Kalau mau lebih lengkap lagi ya bedah sendiri lah ya, di Google pasti banyak sekali. Jadi jangan kelihatan kayak orang newbie itu ya. 7.800 nggak mungkin ya. Ini lihat aja indeks dari 200 sampai ke 6.000. Ini udah mau ke 7.000. Mungkin nggak? Ya mungkin. Karena adanya ekspansi yang dijalankan oleh otoritas bursa. Kemudian ada namanya peningkatan dari fundamental perusahaan-perusahaan di dalam indeks harga saham gabungan itu sendiri. Sehingga mengangkat terus ya market cap dari Bursa Indonesia. Oke, itu kurang lebih lah ya penjelasannya. Terus yang ketiga ya, ternyata setelah saya cek ya datanya ya, mungkin teman-teman juga sudah like, sudah sudah banyak mensupport channel ini ya. Dan yang kita lihat adalah hampir lebih dari setengahnya itu bukan subscriber dari channel kita. Jadi teman-teman bisa mendukung kita lebih jauh lagi untuk channel ini ya. Subscribe buat teman-teman yang baru nonton ya, baru di channel ini, silakan di subscribe, oke? Ya. Jadi ya kita harapkan ya mungkin ya dalam tahun ini kita bisa ngejar lagi yang setengahnya sampai ke 100.000 subscriber. Sekarang udah di setengahnya ya. Oke? Nah, kita balik lagi ke review kita. Sekarang kita lihat ya. Ya, oke. Selamat malam, Pak. Oke, ini ya, teman-teman lihat ya di sini ya. Oke, market kita kan ada di situ sekarang. Indeks harga saham gabungan kita ada di sekitar all time high kita. Ya, saya sih cukup senang sih ya buat kita ya kalau dia bisa best di situ, tidak turun, tidak koreksi. Kalau koreksi jauh lebih enak ya. Kalau koreksi otomatis kita kan bisa minimal TP dulu, ngambil di harga diskon ya, nanti baru ikut lagi indeks. Tapi yang dilakukan oleh indeks selama 1 minggu ini bahkan mungkin udah lebih ya, itu adalah sideways di sana. Dan pada periode sideways ini, teman-teman ya, kita lihat aliran dana dari asing itu masuk lumayan gede, ya lumayan besar ya. Kita lihat sebentar ya di RTI misalnya hari ini saja, hari ini saja ya, ini sudah ada nih. Ya, ini adalah aliran dana masuk dari asing. Ini cuma ada net foreign buy sell ya, net foreign buy sell. Jadi kita cuma melihat adalah net foreign buy sell-nya aja. Hari ini ya, teman-teman bisa lihat ya, dia masuk ke BBCA lumayan gede, 200 M lebih. Memang diincar itu masih big cap ya. Ya, BBRI ya, Pegas, ya, Kalbe, Adaro dan lain sebagainya itu hari ini. Ya, termasuk dalam waktu 1 minggu kemarin itu net buy-nya itu luar biasa. Kita lihat ya kayak waktu hari Jumat kemarin aja udah sekitar 1 T lebih. Terus kemarin itu masuk hampir 4 T ya hari Senin kemarin. Ya, nah hari ini itu berapa lagi? Jadi market sedang sideways begini, mereka terus terus injek market itu dengan valuasi dengan likuiditas. Ya, nah ini apa yang sedang kita lihat di sini? Ya, kemungkinan besar ya ada peluang indeks harga saham gabungan, sekali lagi ya, kita memang sangat optimis bahwa indeks itu akan tembus all time high. Jadi dia akan membentuk all time high yang baru. Ya, nah sasaran kita adalah sekitar 7.000. Apakah di November, di Desember ini mampu dicapai ke 7.000 atau tidak, kita tinggal menunggu, kita tinggal ikutin aja ya bagaimana pergerakan dari indeks. Ya, nah,
Di dalam market mover ini ya, di dalam likuiditas asing yang masuk ya selama anggaplah dalam 1 bulan, karena ini Oktober juga udah mau lewat ya. Kita melihat ada beberapa saham yang menarik di situ. Ya kalau big cap ya BBRI, BCA, BMRI segala macam, Telkom ya, itu udah wajar banget pasti ada inflow ke situ. Ya, karena fund manager asing mereka kan punya reksadana. Reksadana pasti ada fund-fund yang ada di situ. Ya ada di saham-saham dengan market cap yang gede ya, kita bilangnya itu adalah blue chip ya. Nah, itu udah pasti. Tetapi saya mau ngajak teman-teman lihat ya, mungkin yang ada area bawah ini ada beberapa yang menarik. Pertama adalah CTRA nongol di situ. Ya ada CTRA, Ciputra nongol di situ ya. Terus habis itu ada saham yang berhubungan dengan nih ayam. Ada Cepin di situ dan ada JPFA juga di situ. Ya, nah, ya ini kita mau ngajak dulu. Nanti sekalian saya bahas adalah UNVR ya, Unilever. Nanti kita akan bahas di situ. Ini ada beberapa saham juga kan, kayak INTP ya. Ini hampir boleh dibilang saham yang rata-rata adalah blue chip ya, rata-rata memang adalah market leader kan. Tapi ini ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Pertama adalah CTRA untuk di properti, karena properti kan memang dia masih belum terlalu berjalan-jalan banget ya. Kita masih lihat dia masih ada di harga-harga agak-agak diskon lah ya. Kemudian saham AMM juga belum jalan sama sekali, tetapi kita lihat pada saat terjadi konsolidasi di situ ya, dalam 1 bulan yang selama Oktober ya, ini baru kita ngomongin sama Oktober tok ya. Kita ngelihat saham ayam ini, Cepin, JPFA, itu terus dimasuki likuiditasnya oleh asingnya. Kita lihat teknikalnya sebentar ya. Oke, pertama adalah kita lihat CTRA dulu. Sorry, bukan yang ini. Ya nih ya, teman-teman lihat ya, CTRA ya, dia memang udah jalan kan. Kemudian dia udah break ya dari tren yang ada kan. Ya, kalau teman-teman udah ikut, harusnya teman-teman dengan data ini minimal kita bisa mulai mempertimbangkan apakah saya hold atau tidak. Ya, oke. Nah ini ya, kita mau lihat ya. Sekarang apa yang terjadi pada hampir boleh bilang rata-rata di saham-saham properti itu begini. Ya, jadi dalam keadaan sideways di atas, kalau nggak ada yang pullback ya, tetapi dia kurang lebih ada di daerah situ. Nah ini yang kita lihat ya, CTRA ini kan adalah saham yang sedang dibanjiri oleh likuiditas ya. Saya mungkin udah pernah mention ya waktu dia pergerakan naik ini ya, CTRA ini adalah saham yang dipilih oleh foreign untuk dimasuki di properti ya. Saya nggak tahu teman-teman ingat nggak ya itu ya. Nah ini kita bedah aja ya. Jadi hari ini kita ngelihat dari NBSA-nya, yang saya tahu itu NBSA ya, net buy sell asingnya itu ya, di CTRA itu dalam 1 bulan itu masih net buy dari si asingnya. Nah, apa yang kita lihat dari sini buat teman-teman yang belum punya ya, untuk properti belum punya ya, pilihan pertama teman-teman bisa cek di CTRA. Ya, apa yang kita lakukan? Teman-teman bisa buy kalau dia udah mulai break dari nih 1130, berarti 1130 ya, CTRA. Ya buat agresif ya, saya mungkin lebih boleh sarankan adalah teman-teman kalau seandainya dia bisa balik ke trendline itu, ke pullback, berarti ke sekitar 1000 ya. Jadi penurunan ini lumayan sih ya. Tetapi ya kalau dia bisa pullback, dia bisa balik ya setelah pergerakannya dari sini ke situ, dia bisa pullback, angka 1000 itu sebenarnya menarik untuk CTRA. Ya ditambah lagi ya, kita lihat dari NBSA-nya ya, net buy sell asingnya itu mereka masih stay di situ, masih ada di dalam situ. Otomatis itu kan menjadi support buat kita ya, pergerakan selanjutnya selama dia nggak keluar, berarti dia melihat something ya untuk mereka price in sekarang. Ya, bergeraknya sampai kemana. Oke. Ya, jadi 1130 itu adalah area yang teman-teman buat buy. Oke. Buat teman-teman yang di alumni ya, teman-teman bisa lihat juga kometnya ya. 1, ya 2, 3, 4. Jadi kenapa 1130 kita pilih? Ya, karena itu adalah titik keempatnya. Ya, itu CTRA. Habis itu kita lihat yang saham AMM ya. Kita lihat dulu JPFA, karena JPFA teknikalnya nggak terlalu menarik ya. Oke.
Nah, JPFA kalau 1 bulan yang lalu berarti kan dia ada di sini nih, ya di konsolidasi ini. Betul ya? Kalau misalnya saya keluarin EMA20 sebentar. Nah, jadi dia konsolidasi di situ, selama dia konsolidasi ada aliran dana asing masuk ke situ. Ya, selama konsolidasi. Apa yang kita lakukan untuk JPFA, teman-teman bisa buy kalau dia break 2000. Ya, kalau dia break 2000 atau teman-teman bisa spekulasi buy ya kalau dia ada di sekitar support ini. Ya, akan lebih baik lagi kalau dia bisa retest sampai ke bawah sini. Ya, ini retest sampai ke bawah berarti sekitar 1700 akan lebih baik. Oke. Berarti dia membentuk struktur ya. Jadi dari bawah terus habis itu naik ke atas terus strukturnya di sini ya. Ini adalah low yang lebih tinggi, kemudian dia break ya membentuk high yang lebih tinggi ya. Jadi ini adalah strukturnya. Oke. Ini JPFA. Kemudian satunya lagi adalah spin. Ya, calon propan. Nah, calon propan ya, teman-teman bisa lihat ya, berarti di area sini. Mereka melakukan akumulasi di sini. Betul. Ya. Nah, kalau mereka melakukan akumulasi di sini, ya berarti kita siap-siap buy kalau dia break dari area akumulasi tersebut. 6.750 dan ini udah cukup lama dia melakukan akumulasinya. Dari bulan Juli ya, dari bulan Juli sampai ke November. Berarti kan akumulasi yang cukup lama ini dia kolek barangnya itu harusnya cukup besar. Ya, teman-teman bisa mungkin lebih lengkapnya lihat di broker summary lah dari Juli sampai sekarang kira-kira siapa yang kolek di sana. Ya, kalau itu adalah foreign ya teman-teman pilih aja yang foreign ya. Oke, nah habis itu kalau dia bisa break, ya ini petanya Cepin ya. Teman-teman bisa lihat ya setelah dia break dari area ini ke sekitar 7.300 itu target pertama. Terus habis itu yang kedua adalah 7.750 itu target keduanya. Nah, kalau seandainya si dua market leader ayam-ayam ini jalan, berarti ada peluang ya juga di saham ayam yang lain. Misalnya contoh main. Ya, main ya. Ini target kita kan masih di sekitar 920-an. Ini harusnya kita masih ikut terus ya. Ini masih cukup ini ya, cukup dia trendline ini masih cukup berlaku ya untuk main ya. Ya, termasuk WMUU. Ini WMUU ini adalah saham baru ya, baru IPO. Ya, nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah saham WMUU. Jadi kalau spin JPFA mulai jalan ya, berarti dilepas nih ya. Jadi akumulasinya udah selesai, dilepas ya. Jadi ada peluang sebenarnya di main dan di WMU juga. Jadi ya teman-teman bisa tinggal menyesuaikan ya dengan modal, dengan ya apa teman-teman tahu karakter dari saham-saham ayam ini yang mana. Kalau memang tahu Cepin ya ikut Cepin. Kalau tahu JPFA ya tahu ikut JPFA kan. Semakin kita kenal ya dengan saham itu, ngikutinnya pasti karena teman-teman udah tahu karakternya itu akan lebih nyaman ya. Kalau misalnya WMU nih, oh ini baru IPO, kayaknya saya nggak terlalu pas nih ikut saham-saham yang baru IPO, ya sudah jangan. Masih ada main di situ. Nah, ya kalau misalnya oke, main pun nggak cocok ya berarti market leadernya ambil jauh lebih aman. Cepin atau JPFA. Jadi teman-teman udah bisa memperhatikan itu. Ya, oke. Itu terus habis itu ini sebenarnya saya mau bahas satunya lagi adalah UNVR. Ya, UNVR ya kan banyak sekali yang nanya. Dia udah bottom belum sih atau sebenarnya ini cuman kayak dead cats gitu ya. Dia mulai bounce terus habis itu kembali akan turun lagi ya, akan turun ke bawah. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya. Saya tunjukin ya, saya udah pernah membahas untuk UNVR itu udah banyak kali, oke? Ini adalah bottomnya. Ya, ini adalah selling climax-nya, oke? Kemudian dia akan naik di sini, ya oke? Ini juga saya udah bilang kan, nggak usah dikejar, nanti dia akan turun. Dia akan turun nanti akan mendekati area-area yang bawah ini. Dia akan mendekati area-area bawah situ. Nah, ini apakah kita lakukan untuk trading? Belum. Nah, tapi buat teman-teman yang investor, ini adalah peluang teman-teman untuk melakukan cicilan. Ya, di sekitar 4.000 ya. Ini bottomnya kemarin berapa ya? Di sekitar 3.700-an ya. Nah, itu adalah area untuk teman-teman melakukan cicilan. Itu baru cicilan pertama. Ya, nanti ada cicilan keduanya.
Nah, buat teman-teman yang trading, tunggu dia naik. Tunggu dia naik, kemudian dia akan turun kembali. Nah, pada saat dia mulai turun kembali, teman-teman kan udah mulai lihat tuh ya area trading areanya. Nah, di situ teman-teman baru swing. Ya, atau ya, nih kalau teman-teman mau spekulasi, berarti buy di bawah sini. Ya, berarti di sekitar 4.000 sampai berapa ini tadi 3.700-an ya. Kemudian teman-teman bisa sell antara high yang ini di 5.400 atau lebih tinggi sedikit ya, mungkin ada di sekitar ini lah ya. Sekitar 5.800 atau 6.000. Oke? Ya, nah kemudian teman-teman ya, kemudian teman-teman akan melihat ya ini kok geser berarti dia ikutan geser. Ya ini adalah bottomnya. Nanti mungkin dia akan naik ya, kemudian dia akan pelan-pelan turun kembali ya, mungkin akan sampai ke sini. Mungkin loh ya, mungkin akan sampai ke sini atau mungkin dia nggak sampai ke 4.000 lagi mulai naik. Ya, nah, habis itu. Oke, jadi ini UNVR ya, karena ada cukup banyak yang nanyain ya, ini UNVR udah boleh masuk apa belum? Jadi kalau teman adalah investor, ini masuk pertama. Oke, pada saat dia tes ya ke bawah lagi ya, ini adalah masuk kedua. Kalau dia di sini doang ya, teman masuk di situ. Kalau dia bisa turun sampai ke bawah, alangkah bagusnya. Ya, dan buat teman-teman yang trader, saya jauh lebih menyarankan teman-teman masuk di sini. Kalau dia setelah dia naik tinggi gitu ya, kemudian dia mulai turun gitu ya. Nah, tinggal turunnya sampai kemana? Ya, turunnya sampai kemana? Kalau dia bisa turun sampai ke bawah situ, beli. Ya, baik. Ini turun ke bawah sini nih. Trader ya, baik. Habis itu akan ngikutin nih. Nanti mungkin ada beberapa kali best ya. Terus di atas mungkin akan ada best agak panjang, baru dia mulai naik. Yaitu untuk UNVR. Jadi jangan nggak usah tanya lagi ya. Kalau buat trader kita belum akan masuk ke sini lah ya. Tunggu sampai kita dapat trading range-nya. Ya, itu untuk UNVR. Walaupun ya kita lihat ya di sini mana UNVR. Nah, ya di sini juga asing udah mulai masuk kan sebenarnya. Ya, cuman nggak tahu gede ya, masih 47 M lebih. Ya karena kan dia kenaikannya juga belum sebulan kan. Oh ya, kurang lebih sebulan ya. Kurang lebih sebulan. Jadi kenaikan ini ya sudah menunjukkan bahwa area ini ada yang berkepentingan di situ. Ada yang berkepentingan. Jadi mungkin saja dia mulai sell ya, mungkin ini udah ketinggian, terlalu banyak yang ikutan ya. Mereka melakukan ya supply lagi ya, berarti turun. Nanti sampai sini teman-teman lihat ya demand-nya mulai keluar lagi apa enggak. Oke. Ya itu kurang lebih ya teman-teman ya. Kalau yang kemarin ikut market update ya, berarti saham-sahamnya memang masih dalam keadaan sideways aja ya. Jadi ya tinggal teman-teman ikutin aja selama tidak kena trailing stop ya, selama tidak ada sebuah pergerakan yang wow gimana gitu ya, agak-agak mengguncang ya. Ya teman-teman tinggal ikut aja. Contoh misalnya kayak hari ini kan IRRA itu juga udah mulai tapi belum break ya, itu udah sempat mau break dia balik lagi ya, tinggal tungguin besok ya teman-teman, tinggal lihat ini kayak IRRA nih ya, kan ini udah di market update kan, teman-teman tinggal tungguin. Termasuk Aldo ya, Aldo juga udah mulai naik kan ya, tadi ada yang sempat nanya Aldo bukan ya, Aldo udah mulai naik tapi ini ingat ini resistennya. Terus ADMG ya, ADMG juga sudah jalan ya. Oke, nah ini sudah jalan. Ini candle yang terakhirnya itu sebenarnya cakep banget. Ya, sebenarnya cakep banget. Jadi kalau teman-teman yang udah punya, hold aja sampai ke sekitar 300. Ini kalau dia udah break 284 dulu ya, 284. Kemudian dia targetnya sebenarnya cuma sampai ke 318 sampai 320. Sampai situ dulu lah. Ya, nanti tinggal lihat ya, nanti dia akan pullback lagi atau tidak. Ya itu untuk ADMG. Tadi ada yang nanya apa ya? ADMG bukan ya? Ya, ADMG kan. Nah, kalau misalnya ADMG ya, kalau misalnya belum masuk lagi ya, kalau sudah masuk ya berarti hold ya, tinggal hold aja. Kalau yang belum masuk, coba lihat di 230 itu kira-kira masih bisa dapat barang apa enggak? 230. Ini sih sebenarnya ini berapa ya? 240 ya. Ini berarti ya ada di udah 240 ya.
berarti udah lumayan tinggi ya. Ini udah sekitar hampir 20% ya. Ya dari bawah sini. Ya, ini harusnya udah cukup tinggi, tapi kalau teman-teman mau kejar, ya ini kalau mau kejar doang ya, teman-teman ya terima risiko kalau mungkin akan kena stop loss. Ya, akan kena stop loss kalau seandainya dia turun ke bawah terus habis itu baru naik lagi, mungkin akan kena stop loss. Ya, ini bisa aja teman-teman bisa buy besok. Misalnya dia kalau hijau ya besok 240 dia break ya teman-teman masih bisa buy ya. Tetapi ini sudah dalam keadaan yang agak tinggi nih risknya. Ya bisa jadi dia akan kena stop loss. Artinya kalau dia turun ke bawah 230 ya stop loss teman-teman pasti ada taruh di sini kan di sekitar 230 atau di EMA 20 kan. Atau ya kalau misalnya mau lebih risknya lebih gede lagi ya teman-teman taruh di sekitar 200. Tapi ini risknya kan kalau 200 berarti risknya itu sampai 20% kegedean menurut saya. Ya hanya teman-teman yang mau spekulasi aja, benar-benar spekulasi loh ya. 240 buy. Tapi ya saya tidak terlalu menyarankan. Jadi tunggu dia agak best aja di atas ya baru teman-teman baru buy. Kalau buy sekarang ya taruh stop loss-nya di bawah sekitar 230. Berarti kan hampir 10% lebih. Ya itu kurang lebih di itu ya ADMG ya, jadi kita nggak udah bahas itu. SMRA harusnya sih tetap sama ya, SMRA juga kemarin pullback ya. Nah ini masih pullback lagi ya. Ini area pullbacknya dia kita berharap adalah dia tahan nih di sekitar 900 sampai 870 ya. SMRA ini Pak Sudiono udah borong semua ya. SMRA ya kita memang harapkan adalah ini ada di 900 ya. Kalau teman-teman mau agak ketat dikit ya mungkin dia akan pullback sampai ke sini nih, ke berapa ini 890 ya. Ini benar 890 ya. Ya, nah ini 890 sampai 870. Kita mau lihat ya dia bertahan apa enggak di situ. Ya, kalau dia bertahan, ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk buy on pullback. Ya, buy on pullback. Ya, kita lihat memang volumenya juga cenderung kecil kan pada saat dia turun di situ. Ya, tunggu dia stabil, baru teman-teman mulai masuk. Ya, walaupun sudah agak tinggi ya, tapi ini udah ada alasan buat kita masuk. Berarti kita buy on pullback. Ya, kalau teman-teman buy di sini masih hold sampai sekarang, berarti dari 800 ya, berarti ini udah berapa persen? Oke, untuk UNTR, ini UNTR masih hubungannya sama batu bara kalau nggak salah ya. Nih, apakah dia sudah selesai pullback-nya? Kita lihat. Oh ya, ini ya, ini udah sebenarnya udah kelar kalau kita lihat dari dari technical yang ada, dia sebenarnya dia udah kelar pullback-nya. Dia udah udah retest ke struktur sebelumnya. Ini kita bilang ya. Nah, tetapi yang mau kita lihat adalah triggernya untuk buy. Trigger untuk buy. Ini kan baru 2 candle ya naik ya. Ya kan? Nah, trigger untuk buy itu di mana? Kalau teman-teman mau lihat lebih amannya adalah ya ini kan ada resisten pasti di situ ya. Kalau enggak di daerah sini. Saya gambar aja itu kotaknya ya sekalian. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih aman, tunggu di sini. Tunggu dia breakout di 26.000, 27.000 ya. Tetapi buat teman-teman yang agresif, memang ya kelihatannya ini adalah tempat yang kita bilang ya, tempat yang low risk ya. Low risk kenapa? Kita bisa taruh stop loss di bawah sini. Oke, tapi kalau teman-teman yang konservatif, tunggulah di sini. Begitu dia break ya 27.000, 26.000, dia break ya baru teman-teman ikut. Oke. Itu untuk UNTR. Ramayana ya kemarin LK-nya gimana ya? Laporan keuangan juga sebenarnya udah cukup bagus-bagus ya. Ya ini teman-teman bisa lihat ya kalau kita tarik garis ya di bawah sini tinggi dikit. Nah, ya nih kalau misalnya kita lihat ya Ramayana sudah pullback nih sebenarnya. Jadi kalau area ini ya dia udah naik terus dia masih pullback ya area-area ini ya. Ini akan menjadi area low risk untuk teman-teman beli. Minimal ada di sekitar EMA 20 kalau misalnya belum punya barang. Kalau udah punya barang, ikut aja. Ya ikut trennya sampai selesai. Ya ini kan dia lihat teman-teman ya. Kita hitung sebentar ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau dia bisa break dari sini, is good. Ya, berarti break 800 ini berarti akan terus melanjutkan tren. Harusnya sih ya kalau kita lihat ya,
teman-teman bisa lihat kembali ya bagaimana cara kita menyusun trading dan lain sebagainya, persiapan untuk trading ya. Opportunity-nya apa untuk Ramayana untuk dia bisa tembus high kembali? Pertama adalah PPKM. Udah mulai, teman-teman bisa cek lah di luar lah ya. Ini udah seakan-akan nggak ada COVID. Ya, pokoknya udah ramai lah. Ya kan, udah seakan-akan tidak ada COVID. Jadi kayak hampir mobilitas dari masyarakat itu udah balik lagi. Jadi mereka udah nge-mall ya, walaupun ada itu ya, harus scan peduli dan lindungi, harus scan itu segala macam. Tapi teman-teman lihat ya, itu opportunity sebenarnya. Itu opportunity yang bisa didapat oleh si Ramayana, ACE, terus MAPI, terus apalagi satu lagi kalau properti ya berarti ada Pewon di situ, ada ERA juga di situ ya. Itu adalah opportunity dengan semakin menurunnya level PPKM, mobilitas dari masyarakat udah seakan-akan udah balik ke zaman sebelum corona. Ya, nanti teman-teman nggak lama lagi akan lihat ya, listrik akan mulai naik. Ya, tagihan listrik udah mulai naik belum? Tagihan PLN ya, itu udah akan mulai kita akan mulai lihat ya, mobilitas yang naik, industri yang naik segala macam itu akan mulai. Saya nggak tahu nanti apakah kita akan krisis seperti di Inggris, Jepang ya, Singapura dan lain sebagainya. Krisis mereka kan karena tiba-tiba terjadi demand untuk permintaan listrik itu begitu tingginya. Ya, dari industri ya, kemudian ini udah bentar lagi masuk winter. Ya, ini udah mulai demand-nya tiba-tiba naik. Nah, demand yang naik itu ternyata tidak disertai oleh suplai bahan bakar yang cukup. Jadi bahan bakar gas segala macam, makanya semua naik. Ya kan? Nah, kita berharap jangan sampai terjadi di Indonesia. Indonesia ini sumbernya komoditi loh ya. Kalau sampai terjadi, ya apa yang akan terjadi pada dunia? Ya ini kurang lebih ya. Kalau teman-teman sudah punya Ramayana, ikut. Kalau belum punya, coba lihat besok dia bisa pullback nggak? Seenggak-enggaknya dekat-dekat EMA 20 di sekitar 740-an. Ya itu baru teman-teman buy. Ya, minimal kan nggak tahu jauh dari support ini 734 sampai 700 ya. Itu untuk Ramayana. Habis itu DMMX. Ini mungkin ya saham yang ini itu teman-teman masih harus tunggu karena dia udah selesai tren yang untuk kenaikan ini. Tren kenaikannya sudah selesai. Kita tinggal menunggu ini penurunannya mau sampai sejauh apa. Ya, sejauh apa? Cek opportunity-nya, cek ancamannya. Ya, apakah dengan PPKM mulai longgar ini dia masih mendapatkan chance nggak untuk masuk, kan dia digital kan ya. Terus habis itu signboard segala macam kan. Ya, teman-teman lihat opportunity sama trade-nya tapi ini sudah mulai koreksi. Jadi kita tinggal menunggu aja koreksinya mau sampai di mana. Kalau sekarang masuk ini sama dengan menangkap pisau jatuh. Jadi kita belum akan masuk di situ. Apalagi harganya itu kan ada di bawah garis moving average. Itu artinya apa? Dalam keadaan downtrend. Ya, nah moving average-nya juga masih menukik kan. Jadi tunggu dia mulai stabil. Oke? Nah, ERA sebenarnya sama ya kurang lebih dengan si Ramayana. Oke, Ramayana pullback ya, ERA juga masih ada di situ. Nah, pullback-nya ERA nih coba lihat ya, teman-teman lihat di sini ya. Ini kan ada trendline di situ kan, benar nggak? Dan dia ada di sekitar 520. Ini sebenarnya area yang bagus untuk buy sebenarnya, buat teman-teman agresif. Kita ada alasan buat masuk, yaitu apa? Buy on pullback. Ya, buy on pullback berarti buy sedekat mungkin ada di sekitar trendline ini. Ya, berarti stop loss kita ya di bawah trendline itu. Ya kan? Gitu. Nah, ini buy on pullback, teman-teman bisa buy. Oke. Itu untuk ERA. Adaro. Ya, Adaro kalau kita lihat dari ini ya, MBSA-nya juga dia ada di situ kan. Adaro nih ya, Adaro ya, nomor 7 lagi. Ada di sekitar berapa? Hampir 1 triliun ya asing masuk ke dalam Adaro. Oke. Nah, kalau masuknya Adaro ke situ, ingat ya, ini mungkin saham-saham energi, saya sekalian bahas sekali lagi ya. Saham energi, trennya itu belum selesai. Trennya mungkin akan selesai kalau winternya sudah selesai. Berarti kita masih akan bisa berharap laporan Q3 dari Adaro itu akan bagus. Kenapa? Karena kalau lihat dari saham batubara kita lihat ya,
Di Q3 sebelumnya, ya ini Q3 di mana di Juni kan, itu masih ada di bilangan sekitar 90-an ya, 90 ini berarti Q3 Juni itu masih ada di udah 113 ya. Kemudian dia naik sampai September kan. September udah di berapa ini? September udah hampir di 170. Ya, break even untuk penambangan batu bara ini kan ada di sekitar 90 sampai 100 US dollar. Artinya apa? Ini dalam keadaan untung dong dia. Ya, dari Q3 pasti akan untung, apalagi di Q4. Q4 harganya udah di atas 200. Oke? Ya, itu yang kita mau katakan bahwa saham-saham energi ya terutama untuk batu bara itu belum selesai trennya. Karena nanti akan keluar laporan keuangan Q3 yang bisa dipastikan bagus, lebih bagus daripada Q2. Karena tadi kan ada pergerakan dari harga batu bara yang begitu tingginya. Kemudian di Q4 ya ini batu bara di atas 200 dia itu udah stay udah hampir lama kan, udah sebulan lebih kan. Jadi udah mulai ada keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Q1 dan Q2. Ya, mungkin ancaman yang ada pada saham-saham batubara ini adalah mulai datangnya musim penghujan. Ya, ini bentar lagi La Nina kan. Ya, nah ini adalah ancaman buat perusahaan batubara. Karena kalau hujan rawan longsor, mereka nggak mungkin ya meresikokan pekerja-pekerja mereka, terus alat-alat tambang mereka. Kalau tiba-tiba longsor kayak di Cina ya, itu nggak mungkin terjadi. Nah, oleh sebab itu makanya kita lihat ya bahwa saham batubara itu untuk batubara sendiri masih akan naik. Ya, winter mereka masih butuh ya. Kalau nggak batubara harus gas. Kalau nggak minyak sekalian. Ya, jadi tiga komoditi ini kan udah naik. Gas teman-teman lihat, apalagi gas ya. Gas kemarin sudah naik kembali nih. Nih teman-teman lihat ya, dia gap up. Ya, gap up. Jadi untuk gas sama kayak batu bara, kayak minyak bumi ya, mereka tetap akan dibutuhkan. Kenapa? Karena winter itu sebentar lagi datang dan kita sudah mungkin saya sudah bedah juga di sini ya. Winter kali ini akan lebih dingin. Bahkan ada La Nina segala macam, dia akan mendapatkan winter yang lebih dingin daripada sebelumnya. Nah, kalau lebih dingin dari sebelum, mereka butuh pemanas, butuh energi. Jadi saham-saham energi ya terus untuk komoditi energi itu belum selesai. Ya mungkin baru akan selesai setelah winter ini lewat. Ya artinya Januari, Februari itu mungkin udah mulai akan ada koreksi di sana. Ya, karena udah lewat, kebutuhan energi udah tidak sebesar yang dibutuhkan. Ya mungkin di situ juga supply dan demand udah ketemu. Ya kalau sekarang ya otomatis belum ketemu. Mereka butuh energi, mereka butuh komoditi untuk bahan bakar pembangkit mereka. Jadi masih belum selesai. Oke. Jadi itu yang kita lihat ya dari saham batu bara, saham gas ya termasuk saham CPO di sana. Cuman CPO itu memang kita masih melihat adalah ancamannya adalah di stopnya ekspor. Kita belum tahu kapan memang. Tapi seenggak-enggaknya itu adalah sebuah ancaman yang teman-teman mesti lihat. Walaupun ya secara teknikal saham-saham CPO itu masih sideways dan itu sedang menunggu something. Ya, kita lihat sebentar ya. Ini misalnya contoh LSIP. Ini masih bisa teman-teman tungguin nih. Ya, kalau saya tarik garis Fibo-nya itu dia masih berhenti di Fibo 23,6%. Ya. Jadi kita teman-teman masih bisa tungguin. Terus Ali juga sama. Ya, mereka sedang menunggu keputusan pemerintah. Benar nggak akan di stop nih ekspornya? Kalau benar akan di stop, harga CPO pasti akan naik. Kenapa akan naik? Ya karena suplainya mulai terganggu. Ya kan? Nah, kalau suplai mulai terganggu, ya otomatis harga akan naik. Demand-nya tetap ada kan, suplainya nggak ada. Ingat loh ya, kita salah satu penghasil CPO terbesar di dunia. Jadi otomatis harga akan naik kalau suplai terganggu. Ya, sama kayak gas, kayak batu bara, ya, kayak minyak, ya. Itu kalau suplai yang terganggu, otomatis harga akan naik. Itu kurang lebih ya. Oke, kita next, kita lihat SMGR. SMGR kita masih melihat dia masih pullback ya. Ini masih balik ke trend. Ya, kita tinggal menunggu nih besok dia akan tembus nggak ke bawah trendline itu.
Kalau dia tembus ke bawah trendline, berarti dia masih akan ada di sekitar bawah sini. Nah, ya dia akan balik ke base itu. Ya, ini berarti ini false, ini juga sebenarnya bukan false ya, memang belum break. Ya ini kan masih ini kan, nih. Ya masih ada di sekitar area resisten tersebut ya. Jadi kalau sampai dia break, ya berarti kan dia akan cenderung ke sini lagi. Oke, sini. Nah, kita tinggal nunggu lagi nih apakah dia akan melanjut terus baru break ke atas ya. Oke, nah untuk semen ingat ya, untuk semen pilihan saya lebih ke arah INTP. Ya tadi kan ada sebuah pertanyaan juga ya untuk INTP ya. Ya INTP ya. Nah, kalau INTP ya kita melihat area ini nih 11.725 untuk masuk. Oke, 11.725 untuk masuk. Jadi kalau dia break dari situ masuk. Kalau teman-teman udah masuk bagaimana? Ya sudah berarti tinggal hold ya. Berarti stop loss-nya teman-teman lihat di mana dia stop loss-nya. Nah, hari ini koreksi lagi dan saya lihat fast order-nya, order book-nya overnya kecil, kesannya sepi. Oh, ya ini saham memang agak ini ya, karena dia udah terlalu besar, ya dia udah terlalu gede. Ya, ini ukuran 10.000, 11.000. Memang pasti ordernya memang akan kecil-kecil karena satu lotnya mereka adalah 1 juta lebih. Artinya kalau misalnya teman-teman ingin membeli agak banyak, berarti modalnya teman-teman harus gede kan. Ya, jadi ya memang cenderung sepi. Ya memang mungkin ya pasti dia akan jauh lebih sepi dibandingkan dengan saham-saham yang mungkin harganya nggak segitu ya. Jadi kayak misalnya contoh lah kayak BCA kan udah mulai ramai kan. Dulunya waktu 30.000 juga sahamnya di order booknya juga segitu kan. Ya karena apa? Satu lotnya harus beli 3 juta lebih. Ya berarti yang datang ke situ ya pasti memang tidak akan terlalu ramai. Oke. Tapi kalau misalnya dari technical ya saya jauh lebih menyarankan adalah teman-teman perhatikan INTP ya dibandingkan SMGR. Memang oke, SMGR baru mulai, INTP kayaknya udah agak naik gitu ya. Tetapi sekali lagi ya, secara technical saya lebih senang dengan SMGR ya. Secara technicalnya juga lebih masuk ke setupnya kita. Ya, jadi teman-teman ya, mungkin dia akan pullback kembali ke sekitar trendline ya, teman-teman tinggal lihat ya. Siapa tahu nanti di situ ya buat agresif ya, teman-teman bisa buy kembali di trendline bawah situ. Tapi kalau tidak ya, teman-teman bukan agresif, konservatif, tunggulah dia break. Ini ingat ya, ini 1, 2, 3, 4 ya, ini udah titik keempat. Jadi kalau dia turun, ya ini 1, 2, 3, 4 ya, oke. Nah kalau dia turun dan dia tidak sampai break, ya berarti teman-teman ini adalah kesempatan untuk buy di sini. Ya buy, udah, habis itu udah ke atas lagi ya tinggal lihatlah nanti dia akan sideways atau pullback di daerah mana lagi baru teman-teman buy, jangan kejar. Ya SMGR sudah, BNI, KBLI, BNI kayaknya nggak kemana-mana ya. Ya nggak ada yang bisa kita itu. Memang kalau secara setup memang dia menarik, cuman ya kelihatannya gajah nggak nongol-nongol situ. Ya jadi BNI udah cek yang lain aja lah ya, nggak usah di situ. KBLI ya secara trend dia masih downtrend ini. Ya, nah kalau kita mau ngambil ya KBLI, saya nggak terlalu menyarankan ya kalau misalnya teman-teman mau ambil kabel, kayaknya trennya juga masih belum ada ya, belum nongol di sini ya. Ada Fox kabel itu satunya lagi apa ya, Fox ya kalau nggak salah ya. Teman bisa cek di situ. Walaupun memang oke ya, kayaknya dia mulai sebentar ya, saya cek dulu. Enggak ya. Ini bukan klimaks ya, di sini klimaks ya. Ya kayaknya dia memang mulai itu ya, mulai udah mendatar, mulai udah kayaknya udah mulai settle gitu ya. Tetapi yang kita tidak senang itu adalah nih. Ini udah KBLI ya, teman-teman lihat ya. Apa ini? Volume dengan candle-nya. Lihat ya, ini anomali sekali. Saya nggak tahu apa yang terjadi di situ, tapi memang secara skor juga memang dia nggak tahu bagus-bagus banget. Ya kalau misalnya buat saya jauh lebih baik menghindari ini. Untuk saham kabel kalau nggak salah ada satu yang skornya agak bagus ya, Fox atau apa, teman-teman bisa lihat technical itu. Ya kalau ini saya tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk
memasuki saham seperti ini ya. Ya ini kan anomali banget ya. Benar nggak? Ya, walaupun ya kelihatannya kayaknya dia udah mulai stabil ya, udah mulai tenang ya. Tetapi dengan volume yang segede gitu ya berarti memang ada sesuatu di situ ya. Kita nggak tahu sesuatu itu apa. Ya, tetapi ya teknikalnya nggak terlalu menggembirakan, nggak membuat saham ini kayaknya aman-aman untuk dimasuki. Gitu. Oke, nih Krakatau Steel ya, Krakatau Steel kita lihat ya dari basic dari sektoralnya sebenarnya udah lumayan ya. Kita tinggal lihat apakah trendline ini ya, trendline ini di sini nih, ya ini cukup kuat nggak untuk menahan dari pergerakan Krakatau Steel. Sebenarnya ini udah tinggal menunggu waktu aja kapan dia break. Mungkin ya karena kita lihat katalis yang paling dekat itu adalah laporan keuangan. Jadi mungkin ini masih akan nunggu laporan keuangan. Q2-nya kok udah bagus ya. Ya kita tinggal tunggu Q3. Q3 harusnya akan bagus karena Erick Thohir kan udah ngomong kan si Crash itu udah dapat berapa kan sekarang kan udah mulai berubah dan lain sebagainya. Terus habis itu ada opportunity yang diberikan oleh Presiden Jokowi kemarin. Ya, mobil listrik pakai Krakatau Steel punya baja. Ya, jadi kita masih menunggu. Buat teman-teman yang konservatif ya nggak mau di dalam ini lama-lama, ya udah tunggu dia break dari trendline itu aja. Ya break trendline itu baru teman-teman ikut. Agresif ya buy di sekitar ini. Oke, ini buy ya. Berarti teman-teman mungkin akan menunggu ya, masih akan menunggu ini. Ya buat yang kita udah buy di bawah ya berarti ini udah tinggal hold. Ya, hold kapan ya tinggal tunggu laporan keuangan Q3-nya keluar. Ini harusnya akan cuma nunggu itu top. Ya, ISSP kita lihat ya. ISSP ini udah ketinggian ya. Kalau teman-teman mau ikut, saya tidak begitu menyarankan teman-teman ikut ya. Ini daerah sini adalah supportnya ya. Ini adalah resistennya. Jadi ini udah lebih baik nggak usah ikut. Ini shadow ini diperhitungkan nggak sih? Gitu ya, diperhitungkan, tetapi itu tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Teman-teman bayangkan ya, orang bisa aja beli satu lot di sini. Satu lot saja. Otomatis akan membentuk shadow itu. Satu lot aja. Ya kan? Makanya kita tidak memperhitungkan shadow sebagai area yang kuat. Oke, SRTG ya, Saratoga. Gimana? Oh ini udah naik ya, udah tinggi, nggak ikut lagi ya. Kalau teman-teman mau ikut ya di bawah situ ada setup. Di bawah sini ada setup, kemudian dia sempat best ya. Kalau sekarang nggak ikut, ya dia udah naik lumayan tinggi. Ya MTEK gimana? Ini kemarin kan ini udah mulai naik ya MTEK ya. Nah ini baru mulai naik ya, baru mulai naik, oke? Dia baru mulai naik, terus habis itu udah mulai tes, udah breakout dari sini ya. Teman-teman tinggal tungguin dulu ya, tungguin dia membentuk struktur dulu. Ini walaupun ya secara minornya udah ada struktur di situ ya. Tapi kita mau tunggu ya, dia bisa ada sedikit base gitu. Ya sedikit base ya, dari base itu teman-teman bisa mulai lihat ada nggak sih area yang resisten ya atau support ya, kita bisa buy on support atau ngambil resisten ya. BRIS Agro sama BPKP. Kalau saat ini saya pilih BPKP. Ya kita lihat sama-sama ya. Kalau teman-teman mau aman ya BRIS paling aman. Ya secara setup ya, ini kan dia ada di sekitar ini sideways begitu ya. Kalau dia break sini ya kita tunggu di 1730. Ini udah kita bahas cukup banyak ya. Dia sideways, kalau dia bisa break trendline ini lebih baik. Ya memang ini adalah paling aman, oke? Agro ini kebetulan sebentar lagi dia akan right issue. Kita belum tahu aja jadwalnya kapan. Ya. Kalau dia right issue, ya kita udah masuk nggak apa-apa. Ya, berarti kita ikutin dengan trailing stop kan. Ini kan, ya saya buang dulu ini ya. Ini teman-teman bisa lihat itu kan flag. Ya itu kan flag ya. Kalau di BRIS dia membentuk konsolidasi. Nah, tetapi kalau mau lihat harga terbaiknya, dan memang belum ngapa-ngapain, itu di BPKP. BPKP ini, kan kita udah bahas ya di market update ya. Kita sedang menunggu
RUPSLB-nya. Kalau sampai di RUPSLB-nya itu ternyata keputusannya adalah tidak jadi right issue karena si BOSOA-nya sudah selesai dan lain-lain sebagainya, ini udah nggak ada kendala dengan BPKP. Dan harganya itu masih di bawah. Ya, dibandingkan dengan BRIS, dibandingkan dengan Agro. Makanya kalau saya disuruh pilih, saya pilih BPKP. Ya, waktu di sini ini pasukan berani mati. Ya kan waktu itu saya sempat ngajakin ya, ayo kita buy. Oke. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ini posisi sedang menunggu right issue RUPSLB. RUPSLB itu harusnya di November. Saya lupa tanggalnya berapa ya. Teman-teman kalau misalnya mau lebih aman, tunggu dia break 480 dia break. Baru teman-teman ikut. Ya ingat ya, ini diperhatikan. BPKP ini diperhatikan. Oke. Yang kita perhatikan adalah RUPS-nya itu bagaimana perkembangannya. Karena kalau lihat data-data yang ada, sebenarnya sudah cukup menggembirakan. Ya, dari RTI-nya sendiri, ya ini kita lihat ya. Ya, kemarin kan saya udah tunjukin ya, BPKP ya. Data paling barunya, ya bahkan ya namanya pemerintah Republik Indonesia pun sudah nggak ada di situ. Sorry. Oke. Ya ini sekali lagi ya saya tunjukin ya agar teman-teman jadi jangan nanti akhirnya kejar-kejaran. Tungguin ini hasilnya. Mana tadi? Nah ini. Ya ini BPKP ya. Cuman tinggal Kokmin dan masyarakat. Kokmin 67%, masyarakat 33%. Berarti BOSOA pemerintah Republik Indonesia sudah nggak ada. Ya berarti pemerintah Republik Indonesia kan berarti diwakili oleh Asabri kan. Itu sudah nggak ada. BOSOA sudah nggak ada. Ya berarti udah clear kan? Sebenarnya sudah nggak ada alasan lagi. Ya, nah cuman kan kita mau menunggu bagaimana keputusan yang dihasilkan oleh RUPSLB. Karena RUPSLB itu adalah hukum untuk hukumnya ya, maksudnya valid atau tidaknya informasi ini itu ada di RUPSLB. Ya begitu diketok ya sudah berarti dia udah tinggal siap jalan, nggak ada masalah lagi. Ya kan? Kita lihat ya data-data yang ada kan nggak ada masalah lagi. Jadi oleh sebab itu ini BPKP, teman-teman tungguin. Ya, tungguin. Jadi BRIS Agro BPKP, saya pilih BPKP. Ya, oke. Itu ya alasannya kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, habis itu kita lihat ASRI. ASRI ini masih itu ya, masih koreksi ya. Nah, ASRI koreksi. Oke. Ini koreksi sampai ke support. Ini 184 ya. Ini 184 yang benar. Nah, 184. Kalau 184 nggak kuat, lebih baik teman-teman keluar. Ini harusnya sih udah kena trailing stop ya. So, harusnya. Betul ya? Harusnya udah kena trailing stop. Cuman kemarin kan saya sempat masuk lagi. Ya, karena di EMA 20 kelihatannya dia kuat nahan ya. Tapi kalau misalnya dia 184 nggak kuat, ya berarti kan udah kena stop loss, keluar dulu aja, nanti masuknya kapan aja bisa kan, tinggal tunggu setupnya ya. Ini Temas masih sama ya, masih dalam keadaan ya masih menunggu. Oke. HMSP betul, ini masalah di ancamannya masih ada di cukai. Jadi untuk saham-saham yang berhubungan dengan rokok sebaiknya kita hindari dulu ya sampai benar-benar ada keputusan resmi nih. Soal cukai itu baru kita masuk. Kalau sekarang memang terlalu spekulatif. Oke. Zinc ini bukan saham yang kayaknya bagus untuk ditradingkan. Lihat nggak volumenya? Ya, volumenya gede-gede. Ya, jadi lebih baik hindari aja. Cari yang lain. Ya, BBRI hold. Ya, BBRI hold. Tadi kan udah lihat kan dana asing begitu deras masuk ke BBRI. BBRI hold. Ya, jadi tunggal itu BBCA kalau sudah punya juga hold. Ya, kalau belum nih tunggu aja di sekitar EMA 20 nih kalau dia udah bisa tutupin gap nih. Ya pasnya di EMA 20 ya gapnya. Nah, ya. Ya kurang lebih di sekitar 520 baru teman masuk ya di sekitar 7.250. Ya, itu teman-teman bisa mulai sedikit buy lah di situ.
Oke, kemudian era belum break. Era tadi udah break atau belum ya? Tadi kan udah kita bahas ya. Ya, ini udah break, cuma dia pullback. Ya, udah break dari trendline dia pullback. Ya, bagaimana dengan BEX? Ya, BEX saya pikir ya kita sementara jangan itu trading dulu, tunggu dia benar-benar itu. Walaupun sekarang ya kayaknya menggoda banget ya. Ada di bawah. Ya kan? Ya kemarin right issue-nya juga nggak dapat banyak-banyak banget. Ya cuma 600 sekian M ya, padahal targetnya kan hampir di 1, berapa T. Ya kan? Nah, yang saya bingung itu adalah untuk BEX ya, kan ada namanya standby buyer. Standby buyer-nya namanya Reliance itu kan. Nah, itu kemana itu orang? Ya, masuknya berapa jadinya? Ya harusnya kan dia serap semuanya kalau misalnya nggak kebeli oleh retail. Ya kan? Ini kemana? Kok cuma dapatnya 600-an? Ya WIM saya udah itu ya, walaupun teknikalnya WIM juga bagus sih sebenarnya. Ya nih ya teknikalnya WIM lihat ya. Tuh ya. Ini sebenarnya tinggal nunggu keputusan dari cukai sebenarnya dari pemerintah. Jadi apa enggak? Ya kalau misalnya akhirnya dinaikin ya mungkin akan ada efek-efek dikit. Cuman untuk WIM ya untuk WIM karena dia banyak rokok kretek kan. Ya mungkin cukainya kan beda dengan rokok yang apa ya? Dia kan istilahnya apa ya? Yang satunya lagi yang pakai filter itu. Ya dia kan nggak terlalu banyak, dia lebih banyak ke kretek. Nah, teman-teman nanti tinggal cek dia punya cukai ya, kira-kira naiknya ke itu istilahnya apa ya? Saya lupa ya. Rokok bilangnya apa ya? Linting mesin, satunya lagi linting tangan ya. Ini kalau kretek masuknya mana? Oke, BBYB ini harusnya sih udah cukup tinggi ya harganya, mau dikejar apa lagi? Nih ya, BBYB. Jadi saya pikir ya kalau misalnya dia sideways begini ya udah nggak usah terlalu tenggelam pada euforia apa saham-saham digital ya. Nggak akan tinggi-tinggi banget sih. Ya, jadi nanti tunggu dia mulai naik aja. Tunggu dia mulai naik ya, apalagi secara valuasi juga di SME udah cukup tinggi. Right issue-nya juga nggak jadi-jadi kan? Ya, kenapa ya? Karena memang induknya yang si Akulaku yang Alibabanya itu juga sedang kesulitan di negara asalnya. Jadi kalau dia right issue nih, jangan-jangan nanti kayak BEX. Ya, jadi kita lebih baik cari yang lain dulu lah. Ini kayak misalnya saham BBYB, mendingan ya perhatikan BPKP. Ini kan udah tinggal di ujung penyelesaian BPKP, ya kan? Gitu. Nah kalau Aisyah, sekali lagi untuk Aisyah saya masih hold ya, selama dia masih stay di sekitar ini ya, dia masih membentuk base di sini ya, saya masih hold. Atau kecuali ya dia breakdown ya, dia breakdown udah beda masalah ya, tetapi saya masih hold. Elsa, kita lihat Elsa. Ini harusnya permintaan gas juga mulai naik. Ini dia masih bertahan ya di sini ya. Ya lihat EMA 20-nya, kemudian di support ini kira-kira bertahan apa enggak. Kalau dia nggak tahan ya lebih baik kita enggak. Kita lebih baik keluar dulu. Tapi harusnya teman-teman tadi udah lihat ya catnya gas kan ya. Harusnya efeknya pasti akan ke Elsa, Medco maupun Raja. Ya, Pegas kan udah naik duluan. Efeknya pasti akan ada di situ. Ya, BRPT hold. Oh, sampai Desember. BRPT sampai Desember. Kita nggak tahu ya sampai Desember ya, karena dia kan baru mulai juga ya. Ini break juga belum ya. Tapi kalau misalnya dia bisa break dari ini area, nih lihat ya, pattern ini ya. Ini kalau dia bisa break ya, ini baru akan mulai ya BRPT. Jadi ini adalah area-area untuk kita baru mulai buy. Ya, bagaimana mau sell. Ya, baru mulai buy BRPT. Kemudian P1 itu juga sama ya. Euforia untuk PPKM segala macam kan baru mulai juga. Ya, jadi P1 itu masih bisa di hold.
Kalau teman-teman mau hold sampai Desember, pakai EMA 50. Yang udah masuk loh ya, yang udah masuk. Berarti EMA 50 ada di 490. Jadi kalau dia break 490, ya teman-teman berarti keluar. Trailing stop-nya berarti dengan EMA 20. Ya. Antam bagaimana? Antam itu kayaknya dia return to base ya. Ya. Antam itu udah return to base ya. Kemarin kan udah break dari sini, ini udah return to base. Ini tinggal lihat lagi nih, dia bisa turun lagi ke situ. Ya, ke bawah sini nih. Ya, ini untuk Antam. Tapi opportunity-nya sebenarnya banyak. Harga emas sudah naik, harga nikel juga sudah naik ya. Terakhir, kalau nggak salah Cina sudah punya mobil terbang. Ya, mobil terbang itu butuh baterai. Baterainya itu ya salah satu yang memproduksi baterai itu kan adalah Antam. Tapi nanti 2023 dan 2024. Ya, oke. Nah, ini mungkin saya jawab dua lagi ya. WG, Friends ya. Oke, WG kita coba lihat ya. Ini WG bagaimana? Ini WG ya. Ini di 192 ya, itu ada support di situ. Jadi kalau teman-teman lihat ya, udah punya, tinggal perhatikan support ini. Ya, stop loss-nya pasti akan di daerah situ kan kalau misalnya beli ya. Jadi stop loss-nya ada di bawah ini 192 sampai 187 itu supportnya. Berarti stop loss-nya di bawah situ. Jadi kalau dia break dari sini, teman-teman keluar dulu. Ya, nanti baru masuk. Friends, nah ini Friends ya, teman-teman udah bisa mulai memperhatikan. Tapi saya masih menunggu ya. Masih menunggu sampai dia bisa membentuk sesuatu struktur atau apa gitu ya, di situ baru kita mulai mention Friends ya. Tapi ini 2 hari ini ya ada sebuah pergerakan di sana. Dan kita juga lihat ya, Friends saham-saham telekomunikasi yang lain juga harusnya mulai bergerak. Ya, ini kan kita dalam minggu ini kita mau memperhatikan telekomunikasi. Saya nggak tahu nanti di Kamis atau di market update kita sudah boleh bisa mention nggak saham telekomunikasi untuk kita mulai collect di bulan November ya. Karena terutama untuk Friends ya, terutama untuk Friends ya, kita harusnya akan melihat ada harusnya udah mulai ada pergerakan di sana. Karena kan mereka sudah mulai ada opportunity cukup banyak ya. Satu di merger dengan Excel ya. Ini harusnya sih udah mulai dapat selentingan kabar-kabar lah ya. Terus habis itu kan dia juga sudah mulai akuisisi kan. Ya, duit dari mana kalau misalnya dia nggak punya uang di situ. Oke. Yang ketiga adalah soal pemakaian paket data di akhir tahun tuh biasanya akan meningkat. Ya, apalagi ini tinggal tunggu laporan keuangan Q3 di Q1, Q2 kita ngelihat udah mulai ada peningkatan pada laporan keuangannya. Cuman yang jeleknya itu adalah di ARPU-nya, average rate per unit ya. Jadi rata-rata pendapatan yang didapat dari data yang mereka jual itu berapa? Itu yang agak jelek dibandingkan dengan yang lainnya. UNTR ada hidden divergence ya, oke. Ya gelombang ketiga mungkin akan terjadi betul, tapi teman-teman tahu kan ya secara pola yang berulang saat gelombang COVID itu naik ya, gelombang COVID itu naik, indeks itu cenderung hijau bukannya jelek ya. Terus kedua ya, kalau misalnya gelombang COVID ketiga itu gelombang ketiga COVID itu mulai datang, berarti saham-saham teknologi, saham-saham health ya, terutama untuk IRA lah ya. Karena kita lihat ya dari saham-saham health yang paling masuk teknikal kita ada di IRA. Ya, apalagi kemarin ya laporan Q3-nya naik 128%, jadi masih cukup besar. Ya, kita masih bisa itulah ya, ada peluang lah di saham itu. Oke, ini cukup banyak ya sebenarnya saham-saham yang mau dibahas ya. Tapi ya saya harapkan teman-teman bisa inilah ya, dapat insight-nya ya untuk saham-saham ini ya. Ya, udah beli. Ini agresif banget Pak Herman ya. Oke, ya jadi ini buat teman-teman yang mungkin masih belum dijawab pertanyaan, nanti coba masuk ke itu.
masuk ke YouTube aja ya. Jadi nanti saya mungkin bisa jawab di sana. Oke, nah kita mungkin demikian dulu ya teman-teman ya untuk after market review kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis mendatang ya. Oke, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Oke, yuk. Thank you teman-teman untuk waktunya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. God bless semua.